Denada Tambunan barangkali tak pernah menyangka jika putrinya Aisyah yang 4 tahun lalu divonis menderita leukemia kini sudah berangsur pulih, bahkan sudah bisa sekolah. Namun, Denada tak bisa membagikan potret keceriaan Aisyah. Bahkan ia masih konsisten menutup wajah Aisyah di media sosial. Itu kan juga itu penting. Terus udah gitu juga aku Aisyah juga udah selesai pengobatannya, udah mulai dia sekolah. Jadi aku nih Bun sekarang ini lagi bersyukur banyak sama Allah dan lagi menikmati momen-momen dimana yang udah kita tunggu-tunggu. Aisyah tuh kan sekolah kan seharusnya dia mulai 6 tahun kan, tapi dia 5,5 tahun itu di saat aku waktu itu di Indonesia udah mau daftarin dia sekolah, tiba-tiba dia ada sakit kan. Loh, berarti sakitnya tuh umur 5,5 tahun? 5 tahun setengah dia mulai pertama kali diagnosanya keluar. Waktu masih di Indonesia? Masih di Indonesia. Itu benar kejadian cepet banget Bun. Jadi pada saat dibawa ke Singapura pun keadaan kankernya dia itu, leukemianya dia itu masih di stage yang awal sekali. Lebih gitu aku menjalani itu kayak ini surreal gitu. Maksudnya pada saat dokter bilang oke ya udah ya Aisyah ya this is your last chemo gitu. Terus aku kayak diem aja. Kayak nggak belum masuk ke dalam kepalaku bahwa ini udah selesai, udah habis, udah selesai ini gitu. Jadi aku masih diem aja. Sebelum Aisyah berangsur pulih, harapan akan sembuh nyaris berada di titik nol. Namun Denada tetap gigih berjuang meski tertatih harus menjual aset hingga banting tulang, menekuni profesi baru sebagai pelatih Zumba dengan penghasilan tak seberapa. Kalau ditanya gimana ngejalaninnya, yang aku lihat pada saat itu cuma Aisyah aja Bu. Karena aku cuma bilang pada saat itu ini anak cuma ada aku di situ. Jadi waktu Bunda bilang ya kita walaupun ada support keluarga betul, tapi kan yang di situ benar-benar cuma aku doang sama dia. Aku lihat dia, aku yang jagain dia, aku yang support dia. Jadi aku cuma merasa bahwa ini anak cuma punya aku di sini, and she needs me sekarang ini. Dia butuh aku untuk bisa berfungsi semaksimal yang aku bisa sebagai seorang ibu. Gimana pun support dia, nyayangin dia, manjain dia, kasih dia comfort, kasih dia kenyamanan, bohongin dia, manjain dia semua. Pokoknya dia butuh itu dan yang bisa kasih itu ya aku. Hanya mamanya. Susah payah berkalang nelangsa menyaksikan kondisi buah cintanya dengan Jerry Aurum itu akhirnya berbuah manis. Bak sebuah mukjizat, meski sempat bolak-balik Singapura menjalani perawatan, akhirnya Aisyah bisa berangsur pulih. Selang sekian jam aku kayak masih, ini bener gak sih maksudnya itu gitu loh. Jadi aku keluar lagi, aku cari lagi dokter. Terus aku tanya lagi, dokter enggak, aku mau tanya dulu yang bener, jelasin ke aku bilang, ini beneran, habis ini anak aku gak akan kemo lagi, aku bilang gitu. Terus dokter tuh ngeliat aku, terus dia bilang gini, iya anak kamu udah ini hari terakhir kemonya, udah dia gak akan kemo lagi. Dan di situ aku bener-bener baru nyampe dan di situ aku nangis dipelukin sama si dokter tuh karena dia bilang kamu bener-bener baru nyadar kamu. Iya aku bilang gitu. Jadi dari tadi saya ngomong sama kamu enggak saya bilang gitu. Kayak tentunya itu adalah kalimat yang aku tunggu-tunggu selama 2 tahun lebih. Tapi pada saatnya akhirnya aku denger itu setelah melihat Aisyah menjalaninya gimana selama 2 tahun itu kayak apa ya, kayak ya pasti sampai berkali-kali diulang untuk benar-benar masuk ke kepala aku, ke otak aku bahwa iya loh Dena, alhamdulillah ini udah sembuh nih, udah nih gitu. Sebagai seorang ibu gitu ya, kadang anak kita nggak usah sakit yang sampai diagnosnya sampai segitu, cuma anaknya demam atau anaknya harus masuk dirawat tuh kan rasa sakitnya tuh kayak gimana banget, kayak gua aja dong yang sakit gitu. Kau 2 tahun harus menghadapi itu sendiri, ya nggak sendiri pasti support system ada lah, tapi kan kamu benar-benar sendiri di situ saat itu. Itu apa sih yang dirasain tuh, gimana sih? Aduh, aku tuh kadang-kadang kalau sekarang ngomongin kayak gini terus disuruh balik lagi kayak membayangkan pada saat itu apa rasanya di dalam hatiku, apa yang ada dalam benak aku, hati aku, pikiran aku, itu kayak
nggak, kok bisa ya? Aku pun di dalam tahap yang benar-benar merasa ini kalau bukan karena Allah yang kasihan ya sama kita, bukan karena pertolongannya Allah nih. Secara logika manusia aku nggak tahu gimana aku bisa ngejalanin itu. Tapi bukannya nggak pernah gitu Bunda, dalam periode-periode aku selama di sana selama 2 tahun lebih tuh kata Aisyah itu down, bener-bener kayak berada di dalam satu titik yang helpless, nggak hopeless ya. Nah inilah Masya Allahnya, aku selalu tidak pernah merasa hopeless sama helpless. Ya. Jadi aku tidak pernah hopeless. Aku selalu merasa bahwa bisa. Aku gitu. Pokoknya kita berjuang semaksimal yang kita bisa gitu. Karena aku selalu merasa oke, ini keadaannya seperti ini berarti perjuangan kita ada 2 nih. Perjuangan kita yang horizontal istilahnya sama yang vertikal gitu kan. Horizontalnya kita ke dokter, kita coba cari pengobatan terbaik yang semaksimal yang kita bisa. Vertikalnya ya kita minta sama Allah yang maha penyembuhkan gitu. Yang maha dari segala, udah maha berkuasa, berkehendak atas segala sesuatu. Jadi udah dijalanin itu. Jadi hopeless alhamdulillah aku gak pernah. Tapi aku merasa helpless itu sering sekali. Aku kayak merasa benar-benar gak punya kekuatan lagi, gak tahu lagi mesti bagaimana. Saudara mungkin tahu aku ini orang yang selama hidup aku sebelum aku ke Singapura itu, aku adalah orang yang sangat amat mandiri. Aku adalah orang yang selalu merasa bahwa I can handle everything gitu. Aku selalu merasa bahwa ini bisa gue handle, gak perlu ini, gak perlu itu gitu loh. Dan ternyata tuh benar-benar Allah taruh aku di satu titik, satu situasi yang benar-benar aku merasa untuk menjalani hari itu sampai ke besok aja aku nggak tahu gimana caranya. Karena di luar kontrol aku semuanya. Anakku sakit, dia mengeluh sama aku, ibu sakit, ini nggak enak, tapi nggak ada yang bisa aku bikin. Itu kan rasanya kita sebagai ibu gimana ya? Dan aku tahu ini belum selesai gitu loh pada saat itu kan. Ini 2 hari lagi dia mesti balik lagi menjalani lagi treatment yang sama, harus begini lagi nanti pasti dia muntah-muntah lagi, akan kesakitan lagi, akan lemes lagi, akan turun lagi, drop lagi kondisi badannya. Jadi kalau ditanya gimana ngejalaninnya, yang aku lihat pada saat itu cuma Aisyah aja. Perjuangan dengan segala letih berharap kesembuhan itu memang cukup membuat kalangan selebriti mengacungi jempol. Apalagi selama lirih mengayuh hidup dengan secuil harapan, Denada sama sekali tak pernah mengemis meminta donasi. Walhasil tak ada perjuangan dan pengorbanan tanpa hasil. Kini di sisa waktu ia berharap putrinya bisa hidup normal, sekolah dan mampu menggapai cita-citanya. Lantas, bagaimana binar syukur dan bahagia Denada? Dan aku merasa pasti kita semua, khususnya mungkin di sini yang posisinya perjuangannya sebagaimana yang udah aku lewati, pasti pernah berada di satu titik yang kayak bisa nggak nih ngejalanin, kok kayak nggak mungkin, kok kayak impossible gitu. Aku cuma mau bilang jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah hilang semangat, jangan pernah hilang harapan. Karena keberadaan kita di situ walaupun mungkin nggak berasa buat kita, karena seringkali kita merasa ini ngaruh nggak sih sebenarnya aku ada di sini, cukup nggak aku keberadaanku ini cukup nggak sebenarnya untuk dan jangan mengeluh ya, jangan mengeluh karena dia sangat amat membutuhkan kita, dia membutuhkan kita untuk bisa memberikan semangat, support, energi yang positif dan itu mudah-mudahan bisa menjadi semangat dan kekuatan buat dia untuk dia juga fighting untuk jadi sembuh. Dan satuku cuma mau ingetin bahwa aku yakin Allah itu tidak pernah membiarkan kita ada di satu peperangan atau perjuangan tanpa Allah hadir di situ untuk siap dengan segala pertolongannya. Betul. Jadi minta sama Allah. Walaupun misalnya dibilang gak mungkin apa segala macam, jangan pernah ragu untuk tetap minta karena Allah itu maha dari segala maha. Percayalah Allah mendengar, Allah melihat. Aku doakan semoga siapapun orang tercinta dari semua yang nonton sekarang ini yang lagi berjuang untuk sembuh, semoga segera diberikan kesehatan, kesembuhan, dan semua yang lagi mendampingi semoga terus diberikan kekuatan. Sabar, tawakal, tetap semangat.